Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau motornya mau balik, bayar dulu. Ancam polisi pemalak itu. Detik selanjutnya, ia menyesal seumur hidup. Orang biasa itu ternyata seorang jenderal TNI. Justru bikin trauma satu polsek. Aksinya bikin merinding. Pagi itu, Jenderal Agus melangkah masuk ke kantor Polsek BKT dengan langkah mantap yang terukur. Seolah setiap pijakan kakinya telah diperhitungkan. Seragam sipil yang ia kenakan sama sekali tidak menunjukkan pangkat atau jabatan. Namun aura kepemimpinan yang melekat padanya sulit disembunyikan. Lorong sempit dengan cat dinding kusam dan bau kertas lembab menyambut kedatangannya. Sementara beberapa anggota polisi yang duduk di balik meja pelayanan sempat melirik sekilas lalu kembali menunduk pada berkas masing-masing. Wajah Agus tampak tenang, tidak ada raut marah atau gelisah, tetapi sorot matanya dingin dan tajam seperti baja yang sudah lama ditempa di medan konflik. Tatapan itu menyapu ruangan perlahan, mengamati setiap sudut, setiap ekspresi, seolah ia sedang membaca situasi sebelum sebuah pertempuran yang belum dimulai. Suasana pagi yang seharusnya biasa berubah terasa berat, seakan udara di dalam kantor itu ikut menegang bersama kehadirannya. Kedatangan Agus hari itu bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang jenderal yang terbiasa memberi perintah dan memimpin ribuan prajurit. Ia sengaja menanggalkan identitas kebesarannya, datang hanya sebagai seorang ayah yang hak anaknya dirampas secara sewenang-wenang. Motor milik anaknya disita saat perjalanan pulang kerja, tanpa penjelasan yang jelas, tanpa surat resmi yang semestinya menjadi dasar tindakan hukum. Sejak malam sebelumnya, Agus menahan amarahnya, memilih menenangkan diri agar bisa berpikir jernih. Baginya, ini bukan sekadar soal kendaraan roda 2, melainkan soal keadilan dan martabat. Ia tahu betul bagaimana hukum seharusnya ditegakkan. Dan justru karena itulah hatinya terasa semakin panas saat membayangkan anaknya diperlakukan tidak adil. Langkahnya ke polsek bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk meminta penjelasan yang logis dan pengembalian hak yang seharusnya tidak pernah diambil. Di ruang pelayanan yang pengap, dengan kipas angin tua yang berdecit pelan di sudut ruangan, Agus akhirnya berhadapan dengan Rizky. Polisi muda itu bersandar santai di kursinya, menyilangkan tangan di dada, seolah situasi ini hanyalah rutinitas membosankan baginya. Senyum sinis terukir di wajah Rizky, senyum yang lebih mirip ejekan daripada sambutan. Nada bicaranya terdengar merendahkan sejak kalimat pertama, penuh rasa superior yang dibangun dari seragam dan kewenangan. Ia tidak menanyakan kronologi dengan sungguh-sungguh, tidak pula menunjukkan itikat untuk membantu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan sengaja ditujukan untuk menguji kesabaran. Agus memperhatikan dengan saksama, membaca bahasa tubuh dan intonasi suara Rizky, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang lebih menikmati kuasa kecilnya daripada menjalankan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Dengan nada dibuat santai namun syarat makna, Rizky menjelaskan bahwa motor tersebut sebenarnya bisa diambil dengan cepat. Ia mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suara, seolah sedang membocorkan rahasia penting. Kalimat urusan belakang meja meluncur begitu saja dari mulutnya, diikuti isyarat halus tentang sejumlah uang yang harus diserahkan. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada keraguan. Seakan praktik itu sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan berulang kali. Di sekitar mereka, beberapa anggota lain berpura-pura sibuk, namun jelas telinga mereka menangkap setiap kata. Agus mendengar tawaran itu dengan wajah tetap datar, meski di dalam dadanya kemarahan perlahan menggelora. Baginya, kalimat singkat Rizky barusan adalah tamparan keras bagi nilai hukum dan kehormatan institusi yang seharusnya melindungi rakyat.
Agus menghela napas pelan sebelum menjawab, menahan emosinya agar tidak meledak terlalu cepat. Dengan suara tegas namun terkendali, ia menyatakan bahwa tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, dan karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyita motor tersebut. Ia menolak mentah-mentah tawaran uang tebusan, menegaskan bahwa ia tidak akan menyuap siapapun demi mendapatkan kembali sesuatu yang menjadi haknya. Setiap kata diucapkan dengan keyakinan penuh, tanpa ancaman, tanpa nada memohon. Penolakan itu membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Senyum sinis Rizky perlahan memudar, berganti dengan ekspresi tersinggung. Bagi Agus, penolakan itu bukan sekadar sikap, melainkan prinsip hidup yang telah ia pegang selama puluhan tahun mengabdi pada negara. Prinsip yang tidak akan runtuh hanya karena intimidasi seorang oknum berseragam. Nada di dalam ruangan berubah drastis begitu penolakan Agus sepenuhnya disadari oleh Rizky. Polisi muda itu menegakkan punggungnya, rahangnya mengeras, dan tatapannya tidak lagi sekadar meremehkan, melainkan dipenuhi rasa tersinggung yang dalam. Baginya, ini bukan lagi urusan motor atau prosedur, melainkan persoalan harga diri. Ia merasa wibawanya direndahkan di hadapan rekan-rekannya oleh seorang pria, yang ia anggap tidak lebih dari warga biasa yang terlalu berani. Kursi yang tadi didudukinya digeser kasar, menimbulkan suara berdecit yang memecah keheningan. Beberapa polisi lain mulai saling pandang, menyadari bahwa situasi sedang bergerak ke arah yang berbahaya. Rizky melangkah mendekat, jarak mereka menyempit, napasnya terasa berat, dan emosinya tak lagi tersamarkan. Kekuasaan kecil yang selama ini membuatnya merasa untouchable, kini terasa terancam. Dan kemarahan itu menuntut pelampiasan. Tanpa aba-aba dan tanpa alasan, hukum apapun, tangan Rizky melesat lebih dulu. Tinju keras itu menghantam wajah Agus dengan tenaga penuh, bunyinya tumpul namun jelas terdengar di seluruh ruangan. Beberapa map di atas meja bergetar, sementara percakapan lain di kantor itu seketika terhenti. Polisi-polisi yang menyaksikan kejadian tersebut membeku di tempat. Sebagian terbelalak, sebagian lain menunduk pura-pura tidak melihat. Tidak ada yang menyangka Rizky akan bertindak sejauh itu, apalagi terhadap seorang pria yang sejak awal bersikap tenang. Tubuh Agus sempat terdorong setengah langkah ke belakang, namun ia tidak jatuh. Momen singkat itu terasa panjang, seperti detik yang diregangkan oleh ketegangan. Keberanian Rizky, yang lahir dari kesombongan dan salah menilai lawan, kini menjadi pusat perhatian yang menyesakan. Darah mengalir tipis dari sudut bibir Agus, hangat dan asin saat menyentuh kulitnya. Ia merasakan denyut nyeri di rahang. Namun rasa sakit itu justru menjadi pemantik bagi sesuatu yang jauh lebih besar di dalam dirinya. Tatapannya berubah, bukan menjadi liar, melainkan semakin fokus dan dingin. Amarah yang bangkit bukanlah luapan emosi tak terkendali, melainkan kemarahan terlatih yang lahir dari pengalaman panjang menghadapi tekanan dan kekerasan. Agus mengusap bibirnya perlahan dengan ibu jari, lalu menatap darah yang menempel sejenak, sebelum kembali mengunci pandangan ke arah Rizky. Di dalam benaknya keputusan telah dibuat. Ini bukan lagi soal motor atau perlakuan tidak adil semata, melainkan batas yang telah dilanggar. Ruangan terasa senyap, seolah semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam satu gerakan cepat yang nyaris tak terlihat oleh mata awam, Agus melangkah maju. Pukulannya dilepaskan dengan sudut yang tepat, tidak berlebihan, namun penuh perhitungan. Tinju itu menghantam tubuh Rizky dengan kekuatan yang lahir dari disiplin dan pengalaman bertahun-tahun, membuat napasnya terhenti seketika. Rizky terhuyung, mencoba menjaga keseimbangan, namun serangan lanjutan yang singkat dan presisi membuat kakinya kehilangan daya. Tubuhnya jatuh menghantam lantai dengan suara keras, meninggalkan keheningan yang semakin menekan. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada emosi berlebihan dari Agus. Semua berlangsung singkat, efisien, dan menentukan. Rizky tergeletak tak berdaya. Kesombongannya runtuh bersama rasa sakit yang kini menguasai tubuhnya.
Keheningan mencekam menyelimuti ruangan setelah tubuh Rizky terkapar di lantai. Agus berdiri tegak di tengah ruang pelayanan, bahunya lurus, pandangannya menyapu sekeliling dengan wibawa yang sulit dijelaskan. Tidak satu pun polisi berani bergerak atau berbicara. Aura komando terpancar jelas, meski ia tidak mengenakan seragam atau tanda pangkat apapun. Tatapan itu seolah memberi peringatan tanpa kata, menegaskan bahwa pria di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Detik demi detik berlalu dalam sunyi yang menekan. Hanya suara napas dan dengung kipas angin yang terdengar. Pada saat itulah, banyak dari mereka mulai menyadari bahwa kejadian ini akan membawa konsekuensi besar, dan bahwa kekerasan sepihak yang baru saja terjadi telah membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar perkelahian biasa. Dengan gerakan tenang namun syarat makna, Agus mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Ruangan masih diliputi keheningan saat layar ponsel itu menyala, memantulkan cahaya dingin ke wajahnya. Ia menekan satu nomor yang jarang ia hubungi, nomor yang hanya digunakan dalam situasi tertentu ketika batas telah dilanggar terlalu jauh. Saat sambungan terhubung, suaranya terdengar rendah, nyaris datar, namun setiap kata mengandung otoritas yang tak bisa ditawar. Ia tidak berbicara panjang, tidak menjelaskan dengan emosi, hanya menyampaikan fakta, lokasi, dan instruksi singkat. Kalimat-kalimatnya ringkas, tegas, dan penuh kendali, seperti perintah di medan operasi. Orang di seberang sana langsung memahami bobot situasi tanpa perlu penjelasan tambahan. Panggilan itu ditutup perlahan, dan Agus kembali menyimpan ponselnya, seolah baru saja memicu rangkaian peristiwa yang tak mungkin dihentikan. Tidak lama berselang, suasana di luar kantor Polsek berubah drastis. Suara kendaraan berat bergema di halaman, memecah kesunyian pagi yang sebelumnya biasa. Debu tipis beterbangan saat beberapa kendaraan taktis berhenti rapi. Diikuti langkah-langkah cepat pasukan gabungan yang bergerak terkoordinasi. Kehadiran mereka bukan tanpa dasar. Setiap anggota membawa surat perintah resmi yang sah dan tak terbantahkan. Wajah-wajah di dalam polsek mendadak pucat, beberapa polisi tampak gelisah, menyadari bahwa ini bukan inspeksi biasa. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan, hanya ketegasan prosedural yang terasa menekan. Aura kekuasaan bergeser dalam hitungan detik, dari tangan oknum menjadi kendali hukum yang sesungguhnya. Agus berdiri tenang menyaksikan semuanya, mengetahui bahwa proses yang ia panggil telah tiba tepat seperti yang ia perkirakan. Penindakan berjalan cepat dan terstruktur. Satu persatu oknum dipanggil, diperiksa, lalu diborgol tanpa perlawanan berarti. Laci meja dibuka, lemari arsip diperiksa, dan tumpukan dokumen yang selama ini tersembunyi akhirnya disita sebagai barang bukti. Alur pungutan liar yang sudah lama mengakar terurai dengan jelas, memperlihatkan jaringan yang selama ini merasa aman di balik seragam dan jabatan. Wajah-wajah yang sebelumnya congkak kini berubah tegang. Beberapa bahkan tak mampu menyembunyikan kepanikan. Dalam waktu singkat, praktik kotor yang bertahun-tahun bersembunyi runtuh oleh satu rangkaian tindakan hukum yang tegas. Tidak ada ruang tawar-menawar, tidak ada perlindungan, hanya konsekuensi dari perbuatan yang akhirnya terungkap ke permukaan. Di tengah kesibukan penindakan, seorang petugas mendekat membawa motor milik anak Agus. Kunci diserahkan dengan tangan gemetar, sikapnya jauh berbeda dari kesombongan yang sebelumnya menguasai ruangan. Proses pengembalian dilakukan sesuai prosedur, dicatat resmi, dan disaksikan oleh petugas berwenang. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi nada tinggi. Sementara itu, Rizky duduk terdiam, kepalanya tertunduk, wajahnya kehilangan ekspresi angkuh yang tadi mendominasi. Semua yang ia lakukan kini berbalik menjadi beban hukum yang harus ia hadapi. Agus tidak berkata apa-apa, cukup memastikan hak anaknya kembali utuh. Baginya, momen itu bukan kemenangan pribadi, melainkan pemulihan keadilan yang seharusnya sejak awal ditegakkan. Setelah semuanya selesai, Agus melangkah keluar dari polsek tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya tetap tenang, tidak tergesa, seolah ia meninggalkan satu bab yang telah ditutup dengan tuntas. Di belakangnya, kantor itu tidak lagi sama, bukan secara fisik, tetapi secara moral. Pesan yang tertinggal tidak diucapkan dengan kata-kata, namun terasa jelas bagi siapapun yang menyaksikan.
Kekuasaan sejati bukan tentang menekan yang lemah atau menyalahgunakan wewenang, melainkan tentang keberanian menegakkan keadilan meski harus berhadapan dengan sistem yang rusak. Agus pergi sebagai ayah yang telah membela hak anaknya, dan sebagai pemimpin yang menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada keserakahan. Keheningan pagi kembali menyelimuti halaman polsek, namun dampak dari hari itu akan bergema jauh lebih lama.